Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu legenda dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal ini adalah legenda buronan tindak pidana korupsi, yaitu Harun Masiku. Tentu kita tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah diam agar selalu ada ingatan, harus selalu merawat ingatan, tidak boleh lupa bahwa Harun Masiku belum ditangkap. Dan itu merupakan tugas utama dari KPK. Karena Harun Masiku merupakan tersangka dari mereka. Oleh karena itu, maka saat ini kita cobalah mengkaji dari berbagai perspektif. Baik itu perspektif hukum maupun perspektif kemanusiaan atau sosial dari kaburnya Harun Masiku. Pertama, dari sisi hukum, tentu kita memahami bahwa beberapa tersangka lainnya yang terkena dalam OTT mereka sudah ingkrah ya, mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya mereka sudah menjalani hukuman beberapa tahun ya. Mungkin kalau tidak salah sudah 2,5 tahun ya. Artinya sudah 2,5 tahun pula Harun Masiku itu buronan atau termasuk dalam daftar pencarian orang. Kalau kita lihat dari sisi hukuman ya, karena ini adalah perbuatan suap menyuap dan juga jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak signifikan ya, maka hukumannya kan pasti tidak maksimal. Sama seperti Harun Masiku ketika dia memberi suap baik itu kepada penyelenggara negara ataupun pegawai negeri, maka ya hukumannya maksimal 5 tahun seperti itu. Itu maksimal loh. Maksimal artinya itu dilakukan oleh orang-orang yang punya figur yang sangat kuat, pejabat tinggi dan lain sebagainya. Kemudian korupsinya itu bisa menyebabkan suatu kejadian yang luar biasa. Ya, kemudian jumlahnya sangat-sangat banyak gitu kan. Jadi suap menyuap ya unsur pasalnya ya tidak terlalu tinggi lah hukumannya. Itulah sebabnya maka Harun Masiku yang ancaman hukumnya 5 tahun ya, kalaupun dia misalnya dihukum 2,5/3 ya dia tinggal sedikit lagi lah bebas gitu kan. Namun ternyata dia memilih untuk menjadi buronan. Menjadi buronan itu berat lah. Dari sisi hukum bagaimana dia tidak bisa membela dirinya. Benarkah apa yang disaksikan oleh tersangka lain ataupun saksi-saksi lain, keterangan mereka baik itu di penyidikan maupun di persidangan? Ya, itu kan tentu Harun Masiku harus bisa membantahnya gitu kan, kalau memang dia mau bantah gitu. Toh kalaupun Harun Masiku juga dia tidak mau memberikan keterangan, dia diam saja menolak, ya tidak mau di BAP gitu kan, ya itu kan hak dia. Penyidik tentu punya berbagai macam cara, misalnya membuat berita acara menolak diperiksa oleh yang bersangkutan, menolak diperiksa, menolak mendatangani BAP dan sebagainya. Tidak jadi masalah karena dia memang punya hak ya untuk tidak memberikan keterangan seperti itu. Nah, namun ya itu orangnya ada depan penyidik gitu kan. Artinya dia tidak memberi keterangan, bahkan sampai pengadilan pun gitu kan, dihukum ya dia tinggal menjalani hukuman. Sekarang kan orangnya nggak ada. Harun Masiku pun juga tentu keterangannya penting ya untuk diberikan kepada penyidik ya maupun kepada dalam persidangan ya. Kenapa? Karena Harun Masiku juga saya lihat dari pengalaman saya sebagai kunci lah, kotak Pandora lah dalam kasus yang dialami oleh yang bersangkutan ya. Karena yang bersangkutan pasti tahu ya terkait dengan konstruksi perkaranya, mulai dari proses awal, siapa yang disuap, bagaimana proses suapnya, dari mana sumber uang dan mengapa menyuap gitu kan. Akan menjawab berbagai macam pertanyaan, siapa, mengapa, bila mana, di mana, bagaimana gitu kan, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga bahwa bisa jadi Harun Masiku kan ternyata oleh hakim itu bisa dihukum ringan, misalnya ketika dia memberikan keterangan yang benar, dia memberikan keterangan yang bagus, menjadi justice kolaborator, sehingga ya dia bisa berkumpul lah dengan keluarganya. Daripada sekarang 2,5 tahun tidak bertemu dengan keluarga gitu kan, punya
keluarga inti, anak lah, istri lah, seperti itu. Yang tentunya ini ya menjadi, ya kembalilah menjadi keluarga yang normal lagi ya. Banyak lah para tersangka korupsi yang saya tangani, itu hukumannya sudah mereka jalankan ya, sudah ingkrah, kemudian mereka menjalani dan mereka kembali pada keluarganya ya. Kembali mereka mencari nafkah, ada yang saya lihat mendalami suatu profesi, atau ada yang berbisnis, berdagang dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah hal-hal yang mereka lakukan. Kenapa? Karena harus move on gitu kan. Seperti itu. Dan begitu keluar punya banyak kesempatan lah, ya kan? Artinya kan dia sudah hukumannya atas tindak pidana yang dilakukannya itu kan sudah dilakukan. Apalagi kan ini Harun Masiku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dalam hal ini korupsi gitu ya. Ya tentu akan banyak alasan pemaaf ya. Apalagi kalau dia berlaku sopan, dan saya pikir Harun Masiku dengan profil yang saya baca ya, tentu dia pasti adalah orang yang punya perilaku yang sopan santun lah. Jadi itu tentu akan jadi pertimbangan, hukumannya akan lebih ringan daripada sekarang dia di luar, kita nggak tahu dia di mana, ngapain, sama siapa gitu kan. Memang mau sampai kapan? Kadaluarsa ya dalam tindak pidana korupsi itu lama gitu kan. Dia mau nunggu berapa tahun gitu kan untuk keluar gitu. Sementara bisa jadi nanti para penerima korupsinya, uang korupsinya gitu kan, itu sudah keluar duluan, seperti itu. Sementara kan kita tahu bahwa Harun Masiku kalau saya baca profilnya juga adalah orang yang istilahnya karir gitu kan, pendidikan gitu kan, itu bagus. Artinya orang yang ingin membangun karir gitu kan, ingin membangun suatu masa depan. Kalau saya lihat ya, dia saja ingin menjadi anggota DPR, artinya dia ingin membangun masa depan dia sebagai politisi, seperti itu. Nah sekarang kan berantakan semua, seperti itu. Ya memang sekali lagi buronan koruptor itu banyak sekali alasannya. Ya mulai dari ingin menutupi siapa pelaku sebenarnya, tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, takut terhadap hukuman gitu kan, masih merasa punya uang banyak gitu kan, sehingga bisa kemana-mana, merasa ada yang melindungi gitu kan, sehingga ya berapa puluh tahun pun misalnya kasarnya kalau dia di luar, ya dia akan dia akan bisa survive gitu kan, seperti itu. Karena mungkin juga dia merasa, wah saya tahu banyak gitu. Tetapi Harun Masiku saya pikir sudahlah, serahkan diri sajalah kepada aparat penegak hukum ya, yang dipercaya oleh Harun Masiku gitu. Sekali lagi kalaupun Harun Masiku tidak memberikan keterangan ya nggak masalah, yang penting Harun Masiku ada gitu ya. Memberikan keterangan yang benar lebih bagus lagi, dia bongkar semuanya, kemana selama 2,5 tahun ini. Jika ada yang melindungi, bongkar semua, siapa yang melindungi, seperti itu. Namun kalau dia menghilang seperti ini ya sekali lagi sebenarnya yang kasihan adalah keluarganya ya. Saya punya pengalaman menangkap kasus korupsi yang buron, yang kasihan adalah keluarganya. Kenapa? Karena setiap orang, setiap manusia itu ingin hidup normal dengan keluarganya. Jadi saran saya sekali lagi, Harun Masiku serahkanlah diri ya, kemudian jalani hukuman ya kembali. Dan lebih hebat lagi kalau berani gitu kan, membongkar semua seperti saya sampaikan, membongkar peristiwa waktu terjadi tindak pidana korupsi penyuapan yang dalam kasus OTT KPU gitu kan. Yang kedua, selama 2,5 tahun ini kemana saja dia melarikan diri. Demikian kajian kali ini. Terima kasih. Salam sehat, salam cerdas, selalu kritis terhadap bangsa ini dan berikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan tanah air kita. Salam anti korupsi.